akan menjelaskan tentang dalam perspektif psikologi atau kognitif teori. Saya sebagai moderator dan ada 6 orang di kelompok ini, Alia, Gina, Hanif, Saiful, Nia, Amelia, dan Novita. Tanpa panjang basa-basi di awal, kita akan langsung mulai kepada pemateri pertama. Yang pertama, Saiful untuk waktu dan tempat dipersilakan. Halo, Saiful. Saifulnya nggak ada kali ini. Saiful nggak ada ya? Digantikan atau di skip silakan. Baik, Pak. Baik, Bu. Mungkin saya sedikit menjelaskannya, saya menggantikan Saiful. Psikologi belajar yang kita pelajari, dan di sini pun kita akan menjelaskan nggak jauh dari konsep dari teori belajar terlebih dahulu, masuk ke pengembangan teori, tokoh dan penelitian yang dilakukan dalam mengembangkan teori ini, karena ada beberapa tokoh yang mengembangkan teori-teorinya, namun masih berkaitan, lalu kelebihan dan kekurangan dari teori para ahli, lalu Islamic perspektif. Singkatnya, teori belajar ada behaviorisme, tapi itu sudah dibahas dan tadi pun sebelum kita mulai, dosen kita telah menjelaskan kognitivisme dan konstruktivisme. Kognitivisme adalah pemahaman, konsepnya paham. Jadi dengan behaviorisme yang konsepnya itu dia harus melakukan tanpa dia mengetahui alasannya apa. Mungkin karena dia dihukum jadi dia nggak mau. Mungkin karena dia dipuji akhirnya dia mau. Atau dia diberikan hadiah dan semacamnya. Berbeda dengan kognitivisme, di mana siswa atau anak-anak ataupun siapapun dia melakukan sesuatu atas dasar pemahamannya, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya karena disuruh, tapi karena dia memahami dan dia mengenal betul kenapa dia harus melakukan ini. Lalu di teori ini juga pembelajaran lebih terbuka, karena dalam teori kognitivisme ini segala sesuatunya harus dijelaskan secara jelas sehingga siswa benar-benar memahaminya, dan seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga dia dapat melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya dia. Lalu teori satunya lagi adalah teori konstruktivisme. Sebenarnya ini nggak terlalu bersinggungan, mungkin kalau saya salah nanti bisa dikoreksi oleh dosen. Di teori konstruktivisme ini teori yang membangun atau generatif. Jadi dalam artian ketika memberikan suatu pelajaran otomatis harus berdasarkan urutan dan susunan yang ada. Ya, kan belajar hitung-hitungan. Dia dapat menghitung rumus-rumus yang dianggap cukup sulit dan bisa diterapkan ke kehidupannya. Dua teori ini sangat berkaitan karena ketika sudah sesuai konstruksinya, ketika pondasinya dari
mulai pemahamannya sudah mulai dibangun, otomatis mereka akan mulai melakukan hal yang diajarkan dengan pemahamannya. Dan tentu ini juga sangat terarah. Oke, lanjut. Pengembangan tokoh dan penelitiannya. Mungkin ini akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang lain. Ada Gina Habibah. Bisa dilanjutkan? Ya, baik. Selanjutnya yaitu pengembangan teori tokoh dan penelitian yang dilakukan dalam mengembangkan teori. Yang pertama, Jean Piaget yaitu melalui telaah pustaka atau library research. Yang kedua yaitu J.S. Brunner, penelitian lapangan. Safe behavior dan life space. Kemudian yang selanjutnya yaitu slide selanjutnya nih. Slide kelima. Slide-nya kelihatan nggak? Ibu maaf, izin matiin kamera, Bu, sinyalnya. Ya, silakan. Ya, baik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori para ahli. Yang pertama yaitu Jean Piaget menyatakan bahwa teori Piaget tidak mampu menjelaskan struktur, proses, dan fungsi kognitif dengan jelas. Tidak adanya kebenaran wujud dari 4 tingkat perkembangan kognitif yang direkomendasikan oleh Piaget. Yang kedua yaitu J.S. Brunner, belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. Selanjutnya yaitu pengetahuan yang diperoleh si belajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah. Sebab yang diinginkan dalam belajar agar si belajar dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. Kemudian selanjutnya nih. Nih. Slide selanjutnya. Ya, yang ketiga yaitu David Ausubel. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Hal ini disebabkan karena pembelajaran yang bermakna tersebut. Jika kita mempelajari sesuatu yang dapat mengambil maknanya, sama artinya dengan kita telah mengetahui konsep dasar dari pelajaran yang diajarkan tersebut. Jadi, jika kita dapat mengingatnya lebih lama. Kemudian yang terakhir yaitu dari teori Gestalt. Teori ini lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dengan teori Gestalt yang lebih menekankan akan pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu, maka akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nia. Maaf Hanif, slide-nya yang sebelumnya.
Nah, jadi di sini kebalikannya, di sini menjelaskan tentang kekurangan. Dari Jean Piaget itu menyatakan bahwa siswa mempunyai kemampuan memproses informasi-informasi baru yang diterimanya. Kemampuan memproses informasi tergantung kepada faktor kognitif yang perkembangannya berlangsung secara bertahap sejalan dengan tahapan usianya. Nah, selanjutnya menurut Brunner, belajar penemuan ini memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Bila kurang cerdas, hasilnya kurang efektif. Nah, teori belajar seperti ini memakan waktu cukup lama dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah dapat menyebabkan kekacauan dan kekaburan atau materi yang dipelajari atas materi yang dipelajari. Nah, selanjutnya itu dari Gestalt. Karena menurut Gestalt, sesuatu yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar. Sebab beban yang harus ditanggung sangatlah banyak. Pemecahan masalah sangat tergantung kepada pengamatan apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan. Nah, di sini adalah kekurangan dari menurut para ahli. Kembali lagi ke moderator. Siapa yang melanjutkan ini? Kok berhenti? Maaf, Bu. Mungkin yang selanjutnya, ini sudah selesai pembahasannya? Atau masih ada mau tambah? Sudah. Baik, yang terakhir Islamic perspektif. Ini tinggal 7 menit cukup nggak? Itu, Bu, bisa. Oke, silakan. Silakan yang bagian Islamic perspektif. Ya, baik selanjutnya, teori belajar kognitif menurut perspektif Islam. Teori belajar kognitif ini memandang bahwa belajar adalah sebuah proses berpikir yang mementingkan proses belajar itu sendiri daripada hasil belajarnya. Di mana dalam konteks psikologi, proses berpikir ini disebut sebagai aktivitas mental dan dalam konteks pendidikan disebut dengan belajar. Al-Quran sangat menekankan pada proses berpikir. Ada banyak ayat yang memberikan stimulus agar manusia berpikir. Salah satunya adalah surat Al-Ghoshiyah ayat 17 sampai 21 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Ayat tersebut menunjukkan betapa Allah merangsang manusia untuk merenungkan bagaimana proses biologis unta diciptakan, memberikan stimulus kepada setiap manusia untuk memikirkan hal-hal yang ada di sekitarnya seperti langit, gunung, bahkan bumi yang kita injak, dan lainnya. Dalam hal ini sejalan dengan pendapat Jean Piaget yang mengemukakan bahwa ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu faktor lingkungan fisik, kematangan, lingkungan sosial, dan ekuibilitas. Kemudian dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Dari ayat tersebut dapat diketahui tentang betapa pentingnya akal manusia sebagai alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Sedangkan ilmu tersebut hanya akan didapat melalui proses belajar. Oleh karena itu, kedudukan akal manusia di sini sangatlah penting untuk belajar melalui proses berpikir.
Kemudian salah satu pengembangan dari teori belajar kognitif ini adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme mempercayai kemampuan individu dalam membentuk dan menyusun sendiri pengetahuannya. Dalam mengkonstruk pengetahuannya, tentu individu mengelola informasi yang didapat baik melalui pendengaran, ingatan, penglihatan, maupun keyakinan hatinya. Dalam hal ini, pendengaran, ingatan, penglihatan, maupun hati tersebut adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk manusia belajar yang semata-mata agar mereka dapat bersyukur. Hal ini menunjukkan bahwa teori belajar kognitif dan lebih spesifik teori konstruktivisme ini juga cukup relevan dengan kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 78. Adapun perbandingan antara konsep belajar Islam dan Barat diantaranya adalah di dalam Islam, selain memperhatikan aspek kognitif, afektif, psikomotorik dalam belajar juga melibatkan adanya aspek spiritual, sedangkan di Barat hanya melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik tanpa melibatkan aspek spiritual dalam belajar. Adapun perbandingan antara konsep belajar Ibnu Khaldun dengan Jean Piaget adalah Ibnu Khaldun memandang bahwa belajar merupakan suatu proses mentransformasikan nilai-nilai yang diperoleh dari pengalaman untuk dapat mempertahankan eksistensi manusia dalam peradaban masyarakat, sedangkan Jean Piaget memandang bahwa konsep belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan atau peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral, proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh moderator. Dan alhamdulillah penjelasan dari kelompok kami sudah selesai. Dan kami serahkan kembali ke dosen kami, Ibu Mila. Oke, baik. Saya terima ya, serah terimanya. Penyerahan dari kelompok 5. Terima kasih untuk para presenter ya, dari kelompok 4 dan juga dari kelompok 5. Gini, untuk yang kognitif, iya, sekarang ini waktunya tinggal 2 menit 41 ya. Saya sebenarnya ingin membahas tugas dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak untuk yang kognitif? Kira-kira bisa dipahami kah? Atau masih perlu penjelasan? Sebenarnya gini, konsep basicnya kan sudah tadi ya kita sudah sampaikan bahwa kalau dalam kognitif, teori kognitif ya, di sini ditekankan bahwa untuk si anak bisa merubah perilaku ya supaya dia bisa beradaptasi, maka dia harus memahami benar ya. Dia harus bisa mengolah informasi. Kenapa dia harus melakukan perubahan tersebut ya. Dan nanti sebenarnya yang ingin saya lihat adalah bagaimana proses kognitif itu terjadi ya. Dan nanti kalau kalian masih ingat, kalian psikologi perkembangan dengan saya kan? Ya, semester lalu ya. Di psikologi perkembangan itu kan ada di tahapan perkembangan kognitif. Nah, itu juga terkait sebenarnya dengan konsep teori kognitivisme. Seperti itu. Tapi penjelasannya sepertinya nggak cukup ya untuk waktunya. Saya ingin jelaskan di pekan depan boleh ya? Karena kan satu lagi juga tentang kognitif ya. Tentang Ya, Bu. social learning theory. Nah, nanti biar sekalian di rekapnya membahasnya seperti itu supaya lebih mudah. Kalian sudah dapat bayangan untuk yang kognitifnya seperti apa, kemudian untuk yang social learning theory seperti apa. Jadi lebih mudah membandingkan karena dua-dua teori ini sama-sama dalam ranah kognitivisme. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada waktu kurang dari 1 menit ya. Saya hanya ingin menyampaikan informasi yang bisa bikin kalian tidur nyenyak ya. Melihat kondisi yang sekarang, kalian sudah pada bikin observasinya belum untuk yang tugas kedua? Yang Jujur artikel saja. itu kan? Kenapa? Yang artikel Belum, itu, Bu. Iya, yang bikin observasi kesulitan belajar. Hanif sudah? Sudah, Bu. Oke, gini. Kalau yang sudah, boleh kumpulkan. Kalau yang belum, nanti karena waktunya nggak memungkinkan, akan saya beri tugas lain, gitu ya. Atau Hanif juga, Hanif boleh kumpulkan itu, nanti Hanif kerjakan yang tugas lainnya, yang individu, dan otomatis nilainya akan plus gitu.
Ya, jadi saya sudah saya pertimbangkan sebagai pengganti tugas itu akan ada tugas lain dikerjakan individu karena sepertinya nggak memungkinkan kalau